Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sana BTV? Senang sekali bertemu dengan saya Uncu di program Bengkulu Talk Show spesial Jaksa Menyapa. Nah, pada saat ini saya sedang bersama tamu spesial yaitu Bapak Ronald Regianto SHMH. Beliau adalah Kepala Subbagian Pembina Kejaksaan Negeri Kaur. Apa kabar Pak Ronald? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Kalau boleh tahu bocorkan dikit sana pemirsa BTV, tip sehat Pak Ronaldnya apa nih? Olahraga dan selalu tersenyum, Bang. Olahraga dan Selalu tersenyum. wah itu luar biasa. Karena zaman kini sana BTV senyum tuh kini lah susah dan gini. Kalau boleh tahu olahraga apa nih Pak Ronald? Saya dua, Bang. Hmm. Sekarang saya itu rutin sepedaan, Sepeda? dan juga jalan santai, Bang. Oh setiap pagi, Kalau jalan santai itu hampir setiap pagi. hampir Bang. setiap pagi. Sepedaan mungkin seminggu sekali. Sudah seminggu sekali. Luar biasa. Kita mulai obrolan pagi. Siap, Bang. Ya, karena tema kita Sana BTV adalah pengenalan dan peran subbagian pembinaan di Kejari Kaur. Nah, mungkin Pak Ronald bisa dijelaskan nih tugas dan fungsi utama subbagian pembinaan Kejaksaan Negeri Kaur ini apa nih? Oke. Saya akan menjelaskan sedikit. Jadi bagian pembinaan ini, sebagian pembinaan ini merupakan salah satu seksi atau bagian yang ada di Kejaksaan Negeri Kaur. Oke. Jadi ada beberapa tugas pokoknya. Yang pertama secara simpel saya sebutkan, yang pertama kita melakukan manajemen kepegawaian. Oke. Nah, katakanlah SDM lah ya, BKD-nya kalau di Pemda. Kemudian kita melakukan pengelolaan terkait keuangan di Kejari. Oke. Selanjutnya kita juga melakukan pengelolaan terhadap BMN, barang milik negara. Oke. Aset-aset yang ada di Kejari Kaur itu kita yang kelola. Nah, kemudian yang terakhir kita memang melakukan yang namanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dalam arti salah satunya adalah pelayanan publik. Oke. Nah itu yang kita lakukan. Dan juga tadi ada juga pengelolaan keuangan juga pasti tentunya. Oke. Jadi lebih banyak pembinaannya ke intern ya? Intern. Oke. Nah, paling kalau bersentuhan dengan pelayanan publik itu kita keluar. Oke. Nah, pelayanan publik yang dilakukan kawan-kawan Kejari Kaur ini apa nih? Jadi kita karena melihat situasi di kontur wilayah Kejari Kaur, jadi kita agak sedikit berinovasi. Memang ada dua jalurnya. Yang pertama memang kita langsung turun langsung ke masyarakat, dan juga kita ada melalui media elektronik, Bang. Seperti itu. Ya, ya. Nah, baik. Nah, tentu Pak Ronald ini kan tidak sendirian di subbagian itu. Pak Ronald dibantu beberapa orang nih. Saya di bagian pembinaan itu ada sekitar 8 orang, Bang. Banyak 8 orang. Oke. Namun sebenarnya di strukturalnya itu hanya jabatan struktural eselon 4-nya saya sendiri, kemudian di bawah saya ada 2 orang eselon 5 kaur perlengkapan dan skrimti segala macam, kemudian ada juga kaur kepegawaian dan kaur tata usaha. Tapi itu cuma 2 orang. Cuma 2 orang. 2 struktur. Tapi selama ini dengan dibantu 8 orang berjalan ya, baik. Berjalan dengan baik karena memang kita terkait dengan pelayanan publik, kita tentu tidak berjalan sendiri, Bang. Oke. Tentu kita berkolaborasi dengan seksi lainnya, terutama seksi intelijen dan seksi perdata dan tata usaha negara. Nah, khusus pelayanan publik, apakah memang dikelola internal apa ada melibatkan pihak-pihak di luar Kejari ya biasanya? Oh, kalau untuk pelayanan publik mungkin dari sisi penyiarannya, Bang ya. Oke, Mungkin kita bisa media ya. Media seperti ini kan di BNTV kita bekerjasama untuk menyampaikan apa saja pelayanan publik yang bisa kita berikan. Seperti itu. Nah, kalau peran dari subbagian pembinaan dalam mendukung pelayanan publik di kejaksaan seperti apa nih? Jadi tadi karena kita memang memanajemen kepegawaian dan juga merupakan motor atau leading sektor reformasi birokrasi di kejaksaan, jadi kita memang mengkoordinasi. Contoh ada beberapa pelayanan yang ada di Datun, itu ada juga yang di intelijen, penjuruan hukum, kemudian juga dari kita sendiri juga pelayanan hukum publik yang ada di kantor fasilitas kita, itu kita mengkoordinirnya, Bang. Kita jadi fungsi koordinir. Apalagi sekarang kita juga sedang berupaya mendapat titel wilayah bebas dari korupsi dari Pan RB. Nah itu kita yang mengkoordinirnya, bagian pembinaan seperti itu, Bang. Nah, ada tadi saya menarik tadi berupaya untuk menjadikan daerah bebas korupsi itu di lingkungan intern apa memang di ruang cakupan di Kabupaten Kaur? Ya, itu merupakan
titel yang memang diharapkan seluruh lembaga negara, Bang. Titel itu diberikan oleh Kementerian Pan-RB. Pan-RB ya. Nah, itu memang tiap tahun itu, Bang, dikompetisikan, Bang. Oke. Nah, kebetulan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk tahapan des evaluasi. Mohon doanya kepada pemirsa, Abang juga kita bisa lolos. Terakhir kita sudah tahap des evaluasi wawancara. Oh, mudah-mudahan itu, luar Bang. biasa. Makanya ini momen pas nih, Bang, saya sampaikan. Bang. Iya. Nah, dengan ada program yang tadi, gimana nih progres dan tanggapan dari tentunya stakeholder baik pemerintah KAUR sendiri nih? Dari pemerintah KAUR, mereka juga memberikan dukungan yang sangat positif, ya kan. Terbukti kita ada bekerjasama melakukan MOU dengan pemerintah daerah, dari sisi pencegahan korupsi, ya kan, dari sisi kita meminta dalam artian waktu dari mungkin aparat pemerintah mereka untuk kita berikan penyuluhan hukum, dan juga mungkin dari sisi perdata dan tata usaha negara, kita kan pengacara negara ya, Mas. Bang. Jadi kita bisa dampingi itu. Masalah keuangan kah, masalah pembangunan kah, atau mungkin mereka sekedar meminta saran pendapat hukum, boleh. Itu kita akan kerjakan. Nah ini sangat menarik ya, terutama adik sanak yang tinggal di wilayah Kabupaten KAUR, yang selama ini mungkin Pak pernah dengar bahwa sebenarnya negara itu menyediakan semacam pendampingan ya, pelayanan hukum. Tapi kadang adik sanak kita ini dengar kepolisian, dengar kejaksaan sudah mulai takut. Nah ini kan sudah membuka pintu ya bahasanya. Sebenarnya sudah lama, cuma adik sanak kita ini kadang bahasanya agak takut atau sungkan ya. Nah artinya itu apa yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pelayanan bantuan hukum nih kira-kira? Jadi kita banyak sekali pelayanan publik kita dari sisi, mungkin bisa saya jabarkan satu persatu. Tadi saya sampaikan ada pelayanan kita langsung, bola kita pelayanan melalui media internet atau elektronik. Kalau langsung kita tadi ada beberapa, kita seperti untuk pengambilan tilang nih, Bang. Kita ada tilang drive-thru. Itu meskipun kita di Kejari KAUR itu, di wilayah KAUR itu tilang tidak terlalu banyak, tapi kita bercoba berinovasi, kita visioner, Bang. Sebelum jalan macet, kita siapkan jalan tol yang bagus setelah tilang drive-thru. Jadi fungsinya masyarakat kita biar lebih luas, satu, yang kedua lebih praktis. Kita cashless, kita tidak menerima uang cash. Jadi rekan-rekan sudah bisa ditilang, ada briefanya, dibayar ke bank, silakan langsung hubungi kita di Instagram. Langsung di situ di DM aja foto bukti pembayarannya. Nanti petugas kita menyiapkan, yang di loket menyiapkan, nanti rekan-rekan datang aja langsung kita berikan buktinya. Bukti pembayaran ditunjukkan ke kita, langsung kita kasihkan barang buktinya, mungkin STNK yang segala macam, motornya segala macam. Seperti itu, kita cashless, itu satu yang pertama. Yang kedua, maka kita berupaya untuk lebih humanis, Bang. Biar supaya tidak kaku. Kami di situ menyediakan kantin yang sangat ramah anak. Di depan kantin kami itu ada area zona anak, kid zone, ada perosotan lah kata gitu kan. Tempat anak bermain. Perosotan anak-anak bermain, kemudian juga ada ruang tunggu untuk orang dewasa, ada tempat smoking area di depan smoking area kita sediakan juga kayak semacam ya kolam minimalis lah, biar segar suasana. Jadi ketika mungkin ya ada orang tuanya berurusan dengan kejaksaan, silakan anak-anak di situ, orang tuanya bisa merokok mungkin seperti itu. Jadi tidak terlalu kaku. Kemudian juga ada kita namanya pos pelayanan hukum dan pos pengaduan masyarakat. Nah itu, jadi ketika datang ke PTSP kita, satu pintu kita, pelayanan satu pintu kita, kemudian kita layani di pos itu, boleh silakan mau curhat apa aja terkait dengan hukum tentunya, atau juga mengadu masyarakat, mengadu pada kejaksaan masalah pidana, tipikor biasanya kan, tipikor, atau mungkin minta masalah perdata bisa juga. Itu bisa nanti langsung kita arahkan ke pos pelayanan hukum. Juga tempatnya nyaman kita buat, ada ruang AC segala macam. Nah itu, kemudian juga ada beberapa pelayanan juga yang diberikan oleh intelijen dan oleh kawan-kawan tata usaha negara. Contohnya Intel itu langsung turun ke desa-desa nih, Bang. Melakukan yang namanya jaksa masuk desa. Kita memberikan pelayanan hukum, penyuluhan hukum segala macam. Kita juga ada aplikasi yang disetting langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen. Itu jadi masalah keuangan, masalah ABCD desa itu langsung dikontrol oleh pihak intelijen di Kejaksaan Agung. Jadi kita meminimalisir yang namanya korupsi. Luar biasa. Jadi terkoneksi tuh.
apa yang dilakukan oleh kawan-kawan desa. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak akan minimal mengurangi fungsi tersebut. Fungsi kontrol. Iya, kemudian juga dari kawan-kawan penata tata usaha negara seksi Datun ada memberikan juga untuk masyarakat namanya pelayanan hukum gratis. Oke. Boleh mau konsultasi masa perdata, administrasi pemerintahan, silakan konsultasi. Nah, ini nanti yang Datun tadi itu ada aplikasi dari pusat juga namanya Halo JPN. Nah, itu diciptakan untuk dengan warga masyarakat kita yang susah menjangkau ke Jari Kaur ataupun kami juga susah ke sananya. Oh, ya daerah terpencil Bisa ya. langsung online. Oke, Nah, itu program dari pusat jadi namanya Halo JPN. Halo JPN. Silakan nanti cukup di searching aja di Google langsung dapat itu Halo JPN. Tinggal pilih ke Jari Kaur. Nah, langsung nanti kita dari operator kita akan menjawabnya. Kemudian ada lagi yang terkait dengan akuntabilitas publik kita. Jadi kita di website kita tuh ada terintegrasi namanya SIAKIN, sistem akuntabilitas informasi publik kita. Jadi apapun kinerja kita share di situ. Oh, jadi bisa masyarakat juga bisa memantau memantau apa sih kerja teman-teman di Kejari Kaur itu luar biasa. Jadi Sanabe TV sangat menarik ya apa sudah diceritakan tadi. Jadi kalau selama ini image kita bahwa berurusan dengan hukum saja dan lain-lain, ternyata pelayanan publik yang humanis sangat luar biasa seperti yang sudah diceritakan ini. Jangan kemana-mana, kita akan bercerita terus dan memberikan informasi edukasi kepada sanak BTP yang ada di Kabupaten Kaur khusus dan di Provinsi Bengkulu pada umumnya setelah yang satu ini. Terima kasih Sanabe TV masih di Bengkulu Talkshow spesial Jaksa Menyapa dengan tema pengenalan dan peran sub bagian pembinaan. Masih dengan bintang tamu spesial kali Bapak Ronald Rijanto. Pak Ronald, tentu kan tadi yang sudah diceritakan tadi kan banyak sekali yang sudah dirasakan oleh masyarakat, terutama yang hal-hal yang positif ya. Nah tentunya dengan hanya bagian Pak Ronald hanya dibantu 8 orang staf dan administrasi dan lain-lain, tentu kan punya tantangan sendiri nih. Mungkin ada tantangan nggak ya untuk menjalankan tugas ini? Oke. Jadi mungkin saya akan melanjutkan sedikit Bang tadi. Oke. Pelayanan. Masih ada satu lagi. Ini mungkin yang lebih bisa cepat juga digunakan oleh masyarakat, namanya Jaksa Care, Bang. Jaksa Care. Itu juga Bang, Jaksa Care itu bisa langsung tatap muka. Oke. Jadi misalnya Abang ada di Kaur, pegunungan mana kan, di Kaur, Abang dengan kantor kita di daerah Padang Kempas, itu bisa video call. Bisa SMS dan langsung video call pada jaksa yang nanyakan, Pak masalah ini bagaimana Pak? Bagaimana? Jadi benar-benar kita coba praktis. Karena memang Kaur itu Bang berbukit-bukit dan pantai jauh. Yang berbeda. Itu salah satu yang mungkin yang kita unggulkan dalam program kita menuju WBK tadi Bang. Dan itu harus bahasanya jaksanya standby ya? Mungkin kalau jasanya sedang sidang, operatorin dulu nanti menghubungi jaksa. Oh begitu. Jadi jaksanya nanti tinggal di telepon, langsung masuk ke kamera. Wah ini menarik sekali ini berarti ya. Bisa video call. Ini mungkin lebih banyak mungkin ya yang bisa memanfaatkan ini sebenarnya kepala-kepala desa yang bahasanya mungkin bukan yang selama ini ya belum begitu memahami tentang bagaimana fungsi dan tugas daripada teman-teman di Kejari ini. Mungkin dengan memanfaatkan program yang disampaikan tadi ini sangat menarik sekali. Bayangkan kalau ini bisa bahasanya bisa memperpendek jangkauan ketika teman-teman yang ada di ujung desa mana di Kaur, tapi ketika perlu mengkonsultasikan berbagai macam hal tentang hukum, dia langsung bisa video call. Nah, berarti nomor yang bersangkutan sudah masyarakat sudah banyak tahu, Pak. Tidak pakai nomor, langsung klik di internet langsung bisa video call. Oh, canggih berarti. Sekarang kan alhamdulillah kan di desa-desa pasti sudah ada tuh yang namanya mungkin kabel optik informasi. Jadi mempermudah. Melalui akses handphone bisa. Oh, luar biasa nih. Nah, ini sangat luar biasa terobosan dari teman-teman Kejari Kabupaten Kaur, di mana bahasanya ini sangat mempermudah ya.
untuk adik sana yang ingin langsung berkonsultasi dengan kejaksaan di bidang hukum, baik tadi sudah disampaikan baik perdana maupun pidana dan perdata. Nah ini sangat luar biasa. Nah artinya rugi nih kalau teman-teman adik sana masyarakat Kaur kalau tidak memanfaatkan hal ini. Nah yang pertanyaan berikut tadi, beberapa pekerjaan-pekerjaan dinilai yang sudah sangat luar biasa. Ini tentu dong ada kendala atau tantangan apa nih, bisa diceritakan? Jadi yang pertama kendala kita itu Bang, benar tadi kata Abang masih cuma ada 8 anggota kita. Iya. Dari keseluruhan jaksa yang ada di Kejari Kaur sama campur petugasnya ya, cuma 55 orang Bang. Oh, oke. 55 orang. Jadi kekurangan itu yang menjadi kendala kita sebenarnya. Namun kita coba mensiasatinya dengan cara mungkin berbagi tugas, berbagi waktu. Dari 55 orang itu saja kita itu sudah campur pejabat strukturalnya. Oke. Sedangkan jaksa yang murni, jaksa fungsionalnya itu sudah tidak ada. Oh, oke. Jadi benar ketika adanya konsultasi hukum dengan masyarakat, sidang, pendidikan, penuntutan itu benar-benar di bagian struktural eselon 4, eselon 5 langsung turun tangan. Dan kadang-kadang Ibu Kajari sebagai role model itu langsung memberikan penjelasan pada masyarakat. Kekurangannya itu kita. Iya. Kita mungkin mudah-mudahan lah kalau ada penerimaan tahun depan kami mengajak masyarakat ikut bergabung, jadi bisa membantu kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oh amin ya. Nah dari beberapa program yang sudah banyak tadi diceritakan nih, bagaimana nih tanggapan dari masyarakat sendiri nih? Oke, tanggapan dari masyarakat itu mungkin bisa Abang lihat mungkin di Google itu ada Google review ya. Oke. Itu kita mendapat kalau saya tidak keliru itu 4,3 ya poinnya. Bintang berapa Pak? 4,3. Lumayan bagus, tahu saya sih saya. Kemudian juga kita survei kepuasan publik kita ada dari LSM apa itu saya lupa. Itu kita poin maksimal. Oh, alhamdulillah. Dari survei kepuasan pelayanan publik dan survei kepuasan anti korupsi. Nah, itu kita poinnya sangat maksimal. Oke. Mudah-mudahan tahun ini juga. Amin, luar biasa. Nah, dari sekian luas Kabupaten Kaur, tentu kan kalau adik sana yang belum pernah ke Kabupaten Kaur kan dia taunya kan pesisir pantai Kaur yang pantainya indah sekali dan lain-lain. Tapi ternyata Kaur kan punya banyak yang daerah pelosok ya yang kadang dijangkau berjam-jam ya kalau jalannya bagus mungkin tidak masalah. Tapi masih juga banyak jalan yang bahasanya yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Nih gimana nih mungkin bisa diceritakan pengalaman nih menuju ke desa-desa yang terpelosok atau terpencil ini gimana nih Bang Ronald? Ya pengalaman kita memang ya luar biasa. Memang terkadang kita melakukan penyuluhan hukum, kita harus meminta bantuan nih rekan-rekan masyarakat. Iya. Kita yang masalah. Karena memang akses mungkin terbatas. Ketika mau ke sana ada saja halangan. Iya. Hujan. Yang tidak bisa diakses oleh mobil enggak. Iya. Apalagi kalau misalnya kita sedang melakukan penyelidikan misalnya. Iya. Susah benar kita. Bukan kita mengeluh. Iya, tapi memang kondisi alamnya. Kalau kawan-kawan yang pernah ke Kaur itu sudah tahu pasti. Sudah tahu. Mana Kaur itu kondisi kontur. Iya. Iya, artinya itu tetap semangat walaupun dengan kondisi alam ya, karena kebetulan saya juga sudah hampir paham lah kondisi Kaur. Kalau dari seperti yang saya ceritakan, kalau kita jalan menuju lewat pesisir pantai, Kaur itu luar biasa cantik dan indahnya. Tapi ternyata Kaur juga punya daerah-daerah yang dalam tanda kutip yang memang susah untuk ditempuh ke situ. Nah, tapi mudah-mudahan sekarang ya untuk saat ini pemerintah provinsi maupun Kabupaten Kaur sudah berupaya berbenah untuk bagaimana akses-akses yang ada di pelosok itu bisa dilalui dengan lancar sehingga semua roda perekonomian, pendidikan dan lain bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana nih Kejaksaan Kaur ini menjaga prinsip transparansi ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nih? Yang pertama tadi kita ada apa yang namanya siakin. Untuk kita akan menyampaikan apapun kinerja kita di masyarakat. Kemudian juga kita membuka seluas-luasnya informasi pada publik. Apapun tahapan yang kita lakukan kita akan sampai ke publik. Itu ada transparansi. Dan kita juga
tadinya kita mungkin stigma dari masyarakat kejaksaan kepolisian mungkin Iya. semuanya orang mau masuk ke situ agak ragu. Iya. Nah, sekarang saya sampaikan pada masyarakat tidak usah takut. Tidak usah kebenaran. Kita sediakan fasilitas yang terbaik. Saya bisa jamin kalau sampai ke kantor kejaksaan kalau ada yang minta lapor ke saya. Waduh, luar biasa. Iya, iya, iya. Kita sudah membuat suatu sistem namanya sistem pengawasan internal pemerintah. Oke. Dan juga kita ada namanya sistem unit anti gratifikasi. Sistem anti gratifikasi luar biasa. Itu salah satu bentuk pencegahan kita dari korupsi segala macam dan juga bentuk transparansi kita pada publik. Oh, luar biasa. Nah, artinya itu adik sana sekali lagi tidak usah ragu ya untuk mendatangi ya Kejari Kaur untuk berorganisasi ataupun bercerita. Khususnya ini generasi muda pelajar. Apakah ada program khusus nih untuk mendatangi sekolah-sekolah untuk sedini mungkin untuk mengenalkan bagaimana untuk pelajar untuk tidak atau harus mentaati hukum nih, gimana nih? Dari kita Kejari Kaur dan juga program pusat ya. Jadi kita ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah. Oke. Yang kita masuk ke adik-adik kita di SMP. Oke. Sekolah menengah pertama dan juga kita membuka rekan-rekan baik itu anak-anak SMA ataupun nantinya rekan-rekan yang calon sarjana hukum. Oke. Ataupun sarjana apapun yang berkaitan dengan hukum atau mungkin perkantoran, Oke. silakan mau magang di kita. Oh, oke. Baik itu mungkin magang institusional, kemudian magang khusus untuk ditugaskan oleh dosen. Dosen, oke. Kita mungkin memang mau belajar. Oh, oke, luar biasa. Jadi benar-benar kita mau masyarakat itu benar-benar menganggap pedesaan itu keluarga. Nah, itu dia. Ini menarik ya. Menarik. Nah, ini luar biasa nih, jarang yang kita dengar bahwa ini sangat membuka diri ya. Adik sana khususnya pelajar mahasiswa bahasanya ingin mengenal nian dunia kerjanya dari Kejari Kaur ini, monggo silakan saja ya. Karena kita berpendapat ya, sependapat bahwa sebenarnya makin dini kita memperkenalkan atau memberikan pemahaman tentang hukum, insya Allah ke depannya orang akan taat hukum, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana nih selama ini mungkin bisa diceritakan kerjasama ataupun dengan stakeholder yang selama ini biasa dilakukan oleh Kejari ini, bagaimana nih kerjasama yang selama ini berjalan dengan baik? Kerjasama kita kalau dari sisi penegakan hukum tentunya kita bekerjasama dengan pihak kepolisian. Kepolisian, oke. Juga dengan pihak Tentara Nasional Indonesia. Oke. Kita bekerjasama dari sisi keamanan dan keterlibatan masyarakat. Juga ada pertukaran data intelijen. Oke. Kita bekerjasama dengan instansi lain. Oke. Kemudian dengan institusi pemerintah ataupun juga mungkin BUMN kita melakukan MOU ataupun kerjasama terkait dengan pendataan tata usaha negara. Oke. Kenapa pendataan tata usaha negara, Pak? Karena memang salah satu dari hulunya pencegahan korupsi itu ada dari analisis pemerintah dan tata usaha. Oke. Kalau dengan kita sudah memberikan adanya MOU, kita memberikan apa saja produk-produk datum kita, itu bisa meminimalisir yang namanya KKN tadi. Oh, oke, luar biasa. Nah, apakah nanti ada semacam wacana atau program ya tentang bagaimana pemberian reward ya kepada desa atau sekolah yang sudah bahasa dalam tanda kutip desa yang paling sedikit kriminalnya. Nah, apakah ada wacana seperti itu, dan kalaupun ada mungkin bisa diceritakan. Tapi jangan dulu diceritakan, kita iklan dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Bengkulu Talkshow spesial Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih Sana BTV masih bersama kami di segmen ketiga dalam tema yaitu pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Kaur. Masih bersama tamu spesial kami Bapak Ronald Regianto SHMH sebagai Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kaur. Nah, Pak Ronald, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mungkin ada rencana atau wacana ya bagaimana memberikan reward
kepada desa yang paling minim kegiatan ataupun tingkat kejahatan atau kriminal di desanya. Mungkin bisa diceritakan ya. Oke, Bang. Memang sebenarnya kita di Kejaksaan Republik Indonesia ini sudah ada namanya ADEX Award sebenarnya. Oke. Mungkin itu akan, rencana kita memang itu akan kita gaungkan di tingkat Kejaksaan Negeri. Oh, luar biasa. Karena memang pergeseran dari prinsip penegakan hukum di Indonesia ini dulu kita namanya retributif, Bang. Retributif. Kita itu pembalasan, nestapa. Kalau bisa banyak-banyak orang masuk penjara itu bagus. Banyak perkara itu bagus. Kalau dulu, kalau sekarang sudah namanya restoratif justice. Oke, RJ. Kalau bisa pendekatannya itu pemulihan. Oke. Jadi paling mungkin nanti kalau sedikit penanganan perkaranya itu mungkin berarti daerahnya aman. Aman, oke. Begitu juga desa mungkin dengan minimnya pelanggaran ataupun kelalaian terkait dengan pengelolaan keuangan desa, ya mungkin itu bisa jadi salah satu item kita kualifikasi menjadi nanti mungkin desa terbaik kah ke depan. Mudah-mudahan, Bang, itu sudah kita rencanakan, mudah-mudahan bisa terrealisasi, Bang. Amin, amin, amin. Nah, kita kupas sedikit bahwa sebenarnya kami sepakat ya, sepaham sekali bahwa sebenarnya jika di tingkat desa, kepala desa dan perangkat serta masyarakatnya sudah sadar hukum, insya Allah tingkat kriminalitas di desa itu akan minimal menurun atau bahkan sama sekali kalau bisa insya Allah tidak ada sama sekali. Nah, artinya teman-teman dari Kejari Kaur ini sudah sangat luar biasa berupaya melakukan penyuluhan ya, mulai dari tingkat pelajar tadi sampai masuk ke desa-desa pelosok sampai ke OPD-OPD yang ada di Kabupaten Kaur. Nah, bisa mungkin diceritakan juga penyuluhan dalam bentuk apa nih yang sangat efektif kalau turun-turun ke sekolah ataupun ke desa-desa nih? Penyuluhan yang paling efektif ya. Kita memang benar, yang pertama kalau memang ke sekolah kita memang datang langsung ke sekolah. Ke sekolah. Kita pertama kita memaparkan sesuatu, nanti tanya jawab secara langsung. Kalau misalnya ke desa-desa, kita tadi ada beberapa hal sebenarnya, Bang, di Datun itu, Bang. Ada namanya pendampingan hukum, ada namanya bantuan hukum, ada namanya penyuluhan hukum. Nah, ketika ada pendampingan hukum, atau mungkin penyuluhan hukum dari intelijen, itu kita benar bisa melakukan pendampingan face to face, Bang. Jadi tidak hanya kita cuman, kita paparan materi, tidak seperti itu juga kita langsung mendampingi. Pak, ini bagusnya seperti ini. Tapi kita bukan dalam konteks intervensi untuk memberikan keputusan, bukan. Iya, jadi memberikan kita pencerahan ya. Pencerahan, memberikan pertimbangan hukum kita, pendapat hukum kita seperti itu, Bang. Jadi itu. Karena memang, Bang, jadi kita sedikit bercerita bahwa efektivitas penegakan hukum itu ada 3, Bang. Harus ada 3 yang penting. Yang pertama ada namanya substansi of law, yang kedua ada structure of law, yang kedua ada culture of law. Apa itu, Bang? Yang pertama substansi of law, sudah ada aturannya nih, Bang. Korupsi tidak boleh, maling tidak boleh, ya kan? Misalnya memperkosa tidak boleh, narkoba tidak boleh, sudah ada aturannya. Yang kedua apa? Structure of law, instrumennya, Bang. Polisi, jaksa, hakim, satpol pp, nah itu instrumen. Itu harus ada dulu, kan nggak mungkin ada hukumnya nggak ada petugasnya. Betul, siap. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, Bang. Apa tuh? Budaya hukum. Nah, kita kan ya mungkin kan di daerah-daerah lain lah, Bang, ya. Atau kan di negeri Konoha lah misalnya, Bang, ya. Ya mungkin boy apo, kartu apo, mungkin kan misalnya mungkin petugasnya lada galak. Petugasnya berintegritas katakanlah. Tapi mungkin ada warganya nak cepek mungkin. Cara nak cepek kan. Nah, dia mencoba untuk menyogok atau melobi lah petugas. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang kita butuhkan, kesadaran masyarakat, budaya hukum masyarakat. Itu jangan dibiasakan, Bang. Jadi mungkin untuk dalam penegakan hukum harus 2 arah. Ketika penegak hukumnya sudah konsisten, berintegritas, kita mohon pada masyarakat juga mendukung konsistensi itu. Sepakat. Betul tadi. Jadi selama ini kan dianggap biasa, jadi dianggap itu sebuah yang lumrah ya. Sebenarnya mulai dari kecil saja yang sampai saat ini masih masih berjalan, misal dengan meminta surat keterangan apapun mulai dari pemerintahan RT RW, ini kan biasanya masyarakat kan kadang diminta ada tapi dikasihnya gitu. Nah, mungkin melalui corong ini sangat tepat ya, bahwa sebenarnya kita punya hak untuk menolak dan memberikan edukasi. Tidak usah, karena apa? Maaf,
RT RW itu kan adalah perwakilan pemerintah yang paling kecil di desa atau di kelurahan. Itu kan artinya mulai dari situ sudah bisa memulaikan edukasi. Sudah itu sedikit banyak mereka kan sudah dapat yang namanya honor dan lain-lain. Nah, artinya itulah tugas daripada melayani masyarakat. Nah, kalau hal-hal yang kecil itu sudah mulai dibiasakan untuk tidak, insya Allah ke depan-depan atau hal-hal yang lain juga tidak. Sudah itu yang penting kalau sepakat bahwa mengurus sesuatu itu kalau mau cepat, artinya pertama siapkan dulu syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu tadi jangan buru-buru. Jadi insya Allah kalau memang akan sudah aturan ngurus sekian ini minimal ngurus apa misalnya maksimalnya berapa harian ditunggu. Jangan apa-apa nak cepet apa lapi pakai pelicin. Saya juga tidak setuju itu. Nah mungkin bisa dihimbau nih adik sana nih. Ya masyarakat Bengkulu adik sana gitu. Itu mudah-mudahan tadi yang kita kecek tadi mungkin tidak ada di Bengkulu mudah-mudahan. Iya. Jadi mulailah dari hal yang terkecil kita membudayakan budaya anti korupsi. Oke. Nah, itu dari kita kecil sampai kita letua itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Oke. Nah itu Sanda BTP. Jadi obrolan kami ini adalah memberikan pencerahan, edukasi ya. Kepada adik sana, walaupun obrolannya santai seperti ini, tapi paling tidak pengetahuan. Yang penting bagaimana mulai pada diri kita sendiri ya, mulai dari keluarga dan lingkungan kita untuk berupaya untuk taat ya, jangan sampai melanggar hukum yang terkecil sama sekali. Nah, tadi cerita tentang RJ ya, restorasi justice itu bagian dari pelayanan publik juga yang di Kabupaten Kaur ya. Itu merupakan ya bisa dikatakan pelayanan publik, bisa juga dikatakan merupakan suatu bentuk sistem yang lebih kita depan sekarang. Oke. Ya, jadi memang mungkin boleh bisa dikatakan berangkat dari keresahan para penegak hukum juga. Contohnya ini Bang, di lapas itu udah over kapasitas ya. Yang kedua, apakah negara tidak rugi? Itu. Iya. Pasti negara memang ya untuk masyarakat misalnya di lapas, tapi negara apakah tidak bisa mengalihkan hal-hal yang mungkin bisa lebih baik misalnya. Oke, paham. Contohnya misal mungkin kalau dengan kita menggunakan sistem RJ ini, jadi penyelesaian perkara itu tidak hanya bisa masyarakat kita bina di lapas, bisa juga kita alihkan dengan RJ itu. Jadi kita nggak sembarangan Bang. Iya. Setelah kita RJ, kita penghentian perkara dengan restoratif justice. Setelah kita hentikan, kita pulihkan dia ke masyarakat. Itu titik tolaknya itu pemulihan pada masyarakat. Daripada kita vonis masuk kepada lapas ya, beban menjadi beban negara. Bukan berarti negara harus lepas tanggung jawab, bukan. Dalam artian akan lebih baik tadi perkara-perkara yang memang ada mempunyai syarat-syarat tertentu yang mungkin bukan serious crime atau mungkin seperti korupsi, itu bisa kita coba damaikan. Kan pada dasarnya masyarakat Indonesia ini kan kekeluargaan. Namun tetap ada syarat-syarat tertentu Bang, tidak bisa sembarangan yang di-RJ-kan Bang. Jadi itu merupakan sistem yang memang untuk ya meminimalisir tadi overstay over capacity di lapas, itu salah satunya mungkin itu. Dan juga memang baik Bang, kadang-kadang orang itu Bang tidak bisa dikeraskan Bang. Tapi kalau kita berikan pendidikan, kita pulihkan nama baiknya, mudah-mudahan dia bisa bertobat. Karena ya sampai napas di tenggorokan itu orang masih bisa bertobat Bang. Sepakat. Iya. Oke. Nah, kita soal rencana pengembangan aplikasi dan platform khusus yang lebih mudah diakses pelayanan. Kalau tadi sudah sudah disinggung, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi biar lebih detail. Yang pertama kita ke Jari Kaur itu tadi yang paling kita kedepankan itu tadi Jaksa Care. Jadi masyarakat masyarakat Kabupaten Kaur ataupun juga mungkin masyarakat Kaur yang berada di luar Kaur bisa mengakses namanya Jaksa Care. Langsung saja diketik di Google, itu langsung di searching namanya Jaksa Care. Langsung diklik, di situ bisa pilihan, mau chatting ataupun mau video call dengan jaksanya langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada juga yang aplikasi digital kita namanya Si Akin. Ada juga website kita namanya kejarikaur@kejaksaan.go.id.
Nah, di situ sudah terintegrasi adanya si Akin, bisa melihat kinerja kita apa, melihat apa aja informasi yang terkait dengan kejaksaan dan GKAUR. Nah, yang terakhir tadi ya ada yang namanya, sebentar sebelum terakhir ada namanya juga saya lupa tadi menyampaikan Bang, ada namanya SP4 lapor. Nah, SP4 lapor. nah Ya. panjangan tuh namanya sistem pengaduan pelayanan publik laporan aspirasi masyarakat online rakyat, nah gitulah panjang pokoknya. Oke. Itu terintegrasi seluruh lembaga di Indonesia. Seluruh lembaga. Jadi di situ masyarakat bisa membuat laporan terkait dengan kinerja kita, jaksa, ASN segala macam. Kalau kita ada melakukan pelanggaran, silakan lapor ke sana secara online. Ya, nanti akan dilindungi lah data kita. Jadi masyarakat bisa menyampaikan laporan di situ terkait dengan pelayanan publik kita kalau salah. Itu, Bang. Nah, yang terakhir juga ada namanya Halo JPN. Masyarakat bisa berkonsultasi juga melalui Halo JPN terkait dengan perdata tata usaha negara. Seperti itu, Bang. Nah, tadi soal laporan-laporan tadi, tentunya mungkin bisa kita beritahu kepada masyarakat, artinya tuh laporan, bahasanya laporan yang bertanggung jawab, ya jangan asal laporan hoax dan lain-lain ya. Betul. Nah itu, jadi jangan mentah-mentah ini online kapan saja dan di mana saja, kamu coba-coba iseng, jangan kalau berupaya. Jadi kalau bahasanya, kenapa diberi layanan khusus ini? Agar masyarakat juga bahasanya bisa memberikan informasi ya, informasi bahasa yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti teman-teman bisa recheck ke lapangan, begitu Pak ya? Cek recheck kebenaran dari laporan tersebut. Nah ini luar biasanya layanan yang sudah diberikan. Nah Sanabet TV, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami akan kembali lagi tetap di Bengkulu Talkshow spesial Jaksa Menyapa. Ya, Sanabet TV, kita sudah pada segmen terakhir ya, di mana kita akan kesimpulan daripada obrolan kita. Namun ada satu pertanyaan yang bahasanya ya sangat penting ya, karena tadi Pak Ronald tadi sudah membicarakan bahwa program-program yang ke depan kan memang sudah terkini, memang harus aksesnya lewat via internet, via handphone dan lain-lain. Nah, setahu saya nih di Kabupaten Kaur ini masih ada beberapa daerah yang blank spot. Tentunya kalau daerah blank spot ini kan tentu kan kurang mendukung nih program-program yang sifatnya online dan pengaduan secara online dan lain-lain. Ini apa nih harapan dari Kejari Kaur ini terhadap pemerintah Kabupaten Kaur nih? Ya, memang Bapak Ibu sekalian yang hadirin, pemirsa BETV, kita berharap memang program-program itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu Kejaksaan dan Kaur ini tidak bisa bergerak sendiri tentunya. Tentunya kita membutuhkan bantuan dan support dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat ataupun dari BUMN. Tadi kata Abang tadi blind spot. Benar itu Bang, kita akui, kita aja di kantor kita sering mati lampu Bang. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan, saya lihat. Sudah ada PLN sudah mulai bagus sekarang. Dan juga kita berharap mungkin dari pemerintah provinsi atau mungkin Komdiji ya, atau mungkin Telkomsel bisa mungkin menambah apa ya, kapasitas internetnya mungkin bahasanya, atau mungkin menambah towernya. Ya. Jadi memang masyarakat bisa memaksimalkan apa yang telah kita programkan ini Bang. Benar-benar. Itu Bang. Ya. Nah, ini ada satu lagi yang sangat penting ya sebenarnya, ini strategi untuk meningkatkan SDM agar pelayanan publik ini semakin prima nih apa nih? Strategi kita memang dari sisi kita ada dua nih kan, memang kita ada pegawai kita nih, ada pegawai negeri dan ada juga kita ada pegawai tenaga ahli daya namanya atau honorer. Dari tenaga ahli daya kita bekerja sama dengan pihak ketiga nih Bang. Jadi kita tidak mau ikut campur terkait dengan perekrutan mereka. Jadi kita memang pilih yang profesional agar pelayanan masyarakat menjadi baik. Itu kita kirim dia ke perusahaan itu untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Ada pelatihan dulu. Jadi untuk PTSP-nya mudah-mudahan saya jamin akan memberikan pelayanan terbaik. Di situ kita juga ada memberikan semacam reward lah, bukan reward ya namanya. Berarti karena reward ya kepada masyarakat. Kalau misalnya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan lebih dari 5 menit. Misalnya sudah mau ketemu Bapak mau berurusan dengan Datun misalnya. Ternyata lama tuh. Masih datang 5 menit lewat, kita ada kasih merchandise sebagai permohonan maaf kita. Itu juga. Kemudian untuk pendidikan SDM juga kita
ada mengundang beberapa ahli. Contoh terakhir kita mengundang dari mantan Kepala BPKP Bengkulu, dan setelah saya kita memberikan pelatihan kepada rekan-rekan kita terkait dengan maturitas dan terkait dengan pelayanan publik di Kejari Kaur. Gitu. Oke, luar biasa. Nah ini bagaimana nih masyarakat perlu tahu bahwa komitmen dari Kejari Kaur ini untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam jangka panjangnya seperti apa nih? Kita menjaga jadi memang butuhnya konsistensi ya. Tadi yang pertama kita akan tetap berkomitmen apapun itu ceritanya, apapun kondisinya kita tetap berkomitmen menjaga profesionalitas kita. Kemudian juga kita tadi yang tadi saya sebutkan ada namanya tadi culture of law. Kita mohon dukungan dari masyarakat. Saya mohon dukungan kalau ada rekan-rekan kita yang mungkin khilaf atau nakal mungkin nanti ke depannya, tolong segera tegur kami tidak anti kritik. Itu tadi Pak. Oke, luar biasa. Nah ini terakhir ini himbauan atau ajakan nih kepada di sana masyarakat Kabupaten Kaur nih bagaimana nih untuk tidak alergi atau tidak takut atau tidak segan jika ada apa-apa berurusan dengan kawan-kawan di Kejari Kaur ini, silakan. Oke, jadi Kejari Kaur tuh Bang dalam membangun zona integritas ya, WWK tadi, wilayah bebas dari korupsi tadi, kita mempunyai tagline Bang. Tagline kita bisa Bang. Yang pertama bersih. Dari dalam melayani publik itu kita berdasarkan hati nurani Bang. Dan berdasarkan etika terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita namanya ada integritas. Integritas itu pola pelayanan kita itu berdasarkan dengan prinsip kebenaran, kejujuran, dan konsistensi antara perbuatan dan tindakan. Perkataan dan tindakan. Kemudian kita juga sigap namanya cepat, tepat, dan tetap taat aturan Bang. Jadi kita tidak boleh lewat 5 menit pelayanan kita. Kita kasih merchandise sebagai permohonan maaf. Kemudian akuntabilitas. Kita kan bisa kan BISA. Akuntabilitas kita tetap memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab. Jadi itu merupakan bentuk komitmen kami kepada masyarakat agar masyarakat tidak segan-segan mungkin membutuhkan pelayanan publik ke kita akan layani dengan baik Bang. Karena prinsipnya adalah semua layanan yang kita berikan itu dari pajak masyarakat. Jadi dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi tidak mungkin kita akan mengecewakan rakyat. Itu siap, luar biasa. Nah, Sana BTV, itu tadi bincang-bincang kami ya dengan Bapak Ronald Rejanto SHMH, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kaur dengan tema pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Kaur. Jadi melalui bincang-bincang ini sekali lagi kami mengambil kesimpulan bahwa apapun program yang sudah dilakukan dari teman-teman Kejari Kaur itu mesti harus dapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dan stakeholder seperti pemerintahan Kabupaten Kaur tentunya juga dapat membantu dalam tanda kutip ya, seperti tadi hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk hari ini ketika perkembangan informasi, arus informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya harus didukung dengan akses internet di seluruh pelosok desa. Mudah-mudahan Bapak Bupati Kaur ini mendengar atau melihat bincang-bincang ini untuk segera bergegas bagaimana akses internet di seluruh Kabupaten Kaur ini akan bisa dirasakan dengan baik, sehingga salah satu program dari Kejari Kaur ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dan pesan kami bahwa pertama, taati hukum dan hindari untuk melanggar hukum. Kira-kira seperti itu. Dan terima kasih Pak Ronald sudah berkunjung dan berbagi ya ilmunya kepada masyarakat Kabupaten Kaur khususnya dan umumnya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kalau ada waktu lain kami berharap untuk dapat berbagi-bagi waktu lagi, berbagi informasi dengan lain tema. Dan akhirnya saya Uncu dan segenap kerabat kerja BTV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.